Oke, yang latar belakang berangkatnya panjenengan jalan kaki di Jakarta itu kan setelah mendengar misik tadi kan ya, Iya. bahwa leluhurmu sudah memberikan sabda 500 tahun lagi ini kalau nggak segera kamu jangka nggak bisa takon gitu ya. Nah, dalam kondisi saat ini new normal yang panjenengan sampaikan dari dunia dengan tatanan baru itu, kira-kira untuk menuju kepada kebangkitan secara total begitu, itu sudah berapa? Ibarat persentase itu sudah berapa persen ya? Ibarat persentase lebih dari separuh. Karena dulu pernah bilang Jawa garis separuh, Cina Londo sak judu kan. Ini lebih dari separuh. Ini sudah lebih dari separuh. Lebih dari separuh. Masih separuh saja sudah bagus. Masih, meskipun separuh, itu masih kuat. Separuh itu kan keseimbangan, kan gitu. Nah, kalau keseimbangan tinggal separuh, yang ini positif, ini negatif, ini memang harus utuh. Jangan hanya lebih sedikit. Kalau lebih sedikit nanti akan tidak seimbang, harus utuh. Kalau sudah utuh nanti itu akan nyokro manggil sendiri, ajar sendiri. Karena keseimbangan itu di dalam keutuhan, baik buruk itu di dalam keutuhan. Nah, sementara ini yang mulai menyadari, contohnya gini aja, saya tidak peduli dengan Pak Jokowi waktu itu, dia sebagai seorang presiden, tapi tujuan saya kan bangsa. Kalau Pak Jokowi itu kan warga negara Indonesia ini, dia juga manusia, dia juga bangsa. Bahkan waktu itu yang namanya COVID belum ada. Pikiran saya itu sederhana saja. Binatang itu juga bangsa. Bangsa titah atau makhluk hidup. Sementara ketika manusia Jawa memahami mata rantai hidup, itu kan semuanya bangsa. Inilah yang akhirnya menjadi cokro manggilan yang tinggal separuh. Nah, makanya ketika ada petunjuk saya harus jangan ini saya lakoni karena itu. Makanya dalam konteksnya ini, kenapa saya berani bilang lebih dari separuh? Buktinya orang pertama di dunia ini yang memegang orang yang diberi penghargaan, bukan orang pertama, maaf, orang yang diberi penghargaan Presiden G20 siapa? Ini bukan soal pro atau kontra, realitanya. Jadi termasuk kenapa yang dulu setelah Soekarno mendirikan Republik ternyata hancur, semakin pecah. Akhirnya ini kembali lagi. Kerajaan-kerajaan, adat-adat itu mulai dihargai, dihormati lagi, dikumpulkan lagi. Itu artinya kesadaran itu mulai terbangun lagi. Bahkan yang dulu maritim itu tidak disentuh, sekarang disentuh. Ini spirit agraris maritim. Makanya saya bilang ini ke depan. Kalau memang ini kesadaran ini sebuah keutuhan, Indonesia akan menjadi mercusuar dunia seperti Bung Karno bilang. Indonesia seperti kerajaan Majapahit yang bisa kemana-mana memberikan, bukan minta, memberikan. Makanya kenapa leluhur membuat candi-candi atau prasasti-prasasti atau karya-karya sastra, termasuk gamelan, wayang. Apakah disebut siapa? No name. Karena itu sesuatu yang baik dipakai orang baik. Ya biar mereka juga ikut baik, dipakai orang biar ikut baik. Kalau dunia ini baik, itu kan baik semua. Itulah yang disebut karaharjan atau memayu-hayu ning bawono. Makanya nggak ada urusan royalti, biar saja. Makanya karya-karya saya ketika saya punya lukisan dan diminta orang lain ya dibeli, wah kamu kuat beli berapa? Ini rasa sakit saya berapa ketika saya wujudkan. Saya mencari kanvasnya itu, nabrak ke sana. Kamu bisa menghargai. Kalau misalnya ini apa ini?
Kalau kamu mau beli, kamu bisa kuat bayar berapa. Kamu berani membeli nyawa saya. Ini nyawa saya. Ini bentuk ungkapan jiwa saya. Kamu beli, masa ungkapan jiwa kamu beli? Makanya itu dalam rangka sebenarnya memahami leluhur begitu. Nonim dalam arti sesuatu yang baik harus dibagikan berbagi. Oke, saya sedikit merespon yang terkait dengan kembalinya ajaran agama Budi atau ajaran Jawa yang utuh gitu ya. Nah, ketika kemudian itu sudah, kalau tadi kan sudah lebih dari 50% ya, pendidikannya panjenengan sudah lebih dari 50%. Nah, ketika kemudian itu nanti sudah totalitas ya, ibaratnya sudah 100%, sudah kembali secara komprehensif gitu ya. Nah, itu bagaimana nasib agama-agama tamu dalam tanda kutip itu? Apakah masih akan tetap berdampingan atau akan ada sesuatu kondisi yang berbeda? Gimana? Kalau yang nanya agama Budi, kalau masyarakat Indonesia memahami agama Budi, yang Kristen tetap Kristen, tapi budinya Jawanya, karakter leluhurnya, berbaginya, yang Islam tetap Islam. Tapi seperti dulu Bhinneka Tunggal Ika sampai sekarang tidak ada permusuhan. Semua saudara, karena itu mata rantai hidup. Saya dengan jenengan meskipun berbeda agama dengan yang lain, bahkan saya itu tidak punya agama, tapi nyatanya saya siapapun dengan saya hormat, dan ketika orang hormat dengan saya juga akan menghormati. Nggak ada permusuhan, nggak ada kecurigaan, bahkan pendopo itu sebuah simbol keterbukaan. Siapa datang itu keterbukaan, ya udah. Ketika ego ditinggal, taruh di sana, ya sudah, siapa saya datang ajur aja di situ, bisa menerima siapapun, bahkan ateis pun bisa nyaman, kapitalis pun juga bisa nyaman. Cinta itu lebih tinggi dibanding agama. Itu budi. Makanya ini dan minta tadi. Oke, kamu setiap hari ke gereja, ke sana, tapi tidak ada di sini. Ngapain kamu? Oh, aku sana ketemu pacar. Oh, di sana saya ketemu pengusaha ini nanti. Kan itu. Bukan kepada ketemu sana. Oke. Yang ini mumpung saya ketemu, mohon maaf sekali lagi, mumpung saya ketemu, saya ingin jenengan cerita agak panjang terkait dengan pertanyaan saya yang ini. Saya tapi itu maaf, kalau nanti pertanyaan saya melenceng lupa, kadang jawaban juga sinkron dong. Tapi nggak apa-apa. Saya itu memahami kematian itu adalah peristiwa air yang membeku menjadi es dan akan menguap lagi menjadi air lagi, mencair menjadi air lagi, dan membeku lagi menjadi es lagi. Artinya saya meyakini bahwa hidup itu abadi. Segala sesuatu yang pernah ada tidak akan mungkin tidak ada. Artinya bahwa sekarang kita yang tadinya tiada, ya kan, waktu dilahirkan, kemudian kita hidup, akan mati dan akan hidup lagi. Saya ingin diceritakan ini. Manusia itu kan dihidupkan, dimatikan, dibangkitkan, itu kan jadi dunia ini. Gimana itu? Penalarannya gimana ya? Karena gini ya, makanya saya dibilang ketika bayi lahir, leluhur kita bilang ojo lali karo wetonmu. Mergo kowe mbiyen sadurunge wujud iki, kowe mbiyen ya wis urip. Nang endi nang jero rahim. Sadurunge nang jero rahim, kowe mbiyen urip nang endi nang sperma. Itu logika nalar manusia di mana pun. Sadurunge nang sperma di mana? Pertemuan kasih matahari dan rembulan, Asmarandono, Semara Dahana. Semara itu adalah kasih, Dahana itu api. Makanya ketika Semara Dahana, tembang Semara Dahana itu sebenarnya spirit kasih yang menghangatkan, bukan kematian. Itu adalah kehidupan. Orang mati, benda mati itu dingin, tidak bisa berkembang. Ketika manusia atau benda hidup, itu karena
karena hidup dia hangat, bisa berkembang. Makanya ketika nenek saya mati, tak demok ya. Ketika saya baru pacaran kenal saja kemarin baru kenal, baru tak ngelibat omai karena kasih, rasa cinta kasih awalnya baru lewat rumahnya saja, belum ketemu orangnya rasanya hangat berdebar-debar. Itu kan Mas Maradana dari kasih. Lalu maaf tadi arah pembicaraan pertanyaan tadi. Jadi arahnya itu saya ingin diceritakan kehidupan setelah kematian. Makanya setelah itu, makanya dari bayi lahir tadi, itu berarti dulu pernah hidup dalam bentuk yang tidak berbentuk. Lalu karena itu daya linuweh itu miliknya Tuhan, ruang waktunya Tuhan. Satu Tuhan punya kehendak, jadilah engkau sabdanya, lalu jadi sperma, jadi kasih lelaki perempuan, keseimbangan baik buruk ada dua keseimbang bapak ibu. Lalu ketika di dalam rahim, dari sperma ke rahim itu hidup lagi, berarti yang di sana tidak ada, sudah pindah ruangnya yang dulu di Maha Gaib ini Tuhan menjadi rasa kasih yang bisa dirasakan di dalam ibu bapak, lalu menjadi sperma, lalu menjadi janin bayi. Dulu hidup ya hidup terus. Lalu ketika lahir wujud saya secara fisikly yang disebut laut, itu kan dari rahim ibu mesti hidup lagi. Besok ketika raga saya, karena saya sudah Ponorogo, sudah selesai pada diri saya, alam ini meminta saya, ya sudah, saya memang sudah tidak layak energi maha daya yang disebut nyawa ataupun sukma itu roh itu tadi, saya memang sudah selesai, rogo sudah selesai, saya hidup lagi di alam, ya alam maha gaib. Makanya ngotot pokoknya kalau dari sangkan seperti ini, sangkan dari sifat arah sang paran sagung guna langgeng. Kalau sudah parannya sagung guna semesta ini, sampai energinya bisa dirasakan di planet-planet lain, sagung langgeng ya memang langgeng, nggak ada yang istilahnya mati, karena hanya berpindah ruangnya. Waktu yang dulu, sekarang dan besok itu sama. Yang beda ruangnya. Makanya nggak ada istilah langgeng di dalam jalan. Disebutnya Bali mulih mulaniro. Bali mulih mulaniro. Mulih neng mulane neng sapa sangkane sing maha gaib. Maha semesta, maha hidup. Makanya di sini saya sebut di sini. Ini mowo kolo, hidup atau rasa kasih yang semesta ini, kasih Tuhan. Mowo kolo bersama waktu, kehidupan itu bersama waktu.